Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama berbagi banyak sekali ide-ide cerita. Cerita dari mana? Dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mau belajar dari kisah Nehemia yang diutus kembali ke Yerusalem. Tuhan mengutus. Kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian di tiap cerita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ada waktu untuk mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam kekuatan Roh Kudus. Kami mengerti firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Pada bagian awal ini kita akan bersama-sama ditolong oleh Pendeta Santi. Pendeta Santi akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan pesan utama dari kisah ini. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya. Perikop ini diberi judul Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya, aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih? Padahal engkau tidak sakit." Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan kau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada waktu itu di Nehemia ini ya, di episode sebelumnya kan tentang doa Nehemia bagi orang Israel, dan pada episode kali ini Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada waktu itu Nehemia bertugas sebagai juru minum raja pada bulan Nisan. Pada bulan Nisan di tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Sebelumnya Nehemia sudah mendengar kabar dari Hanani, dan Nehemia pada saat itu tidak dapat segera bertindak karena ia masih bertugas sebagai juru minum raja. Ya, ini masih ada kaitannya pada episode sebelumnya. Namun, raja melihat wajah Nehemia sedang muram. Dan rasanya Nehemia mengenali seperti apa karakter, seperti apa kepribadian raja yang dia layani. Barulah Nehemia mendapat kesempatan untuk memberitahukan kepada raja tentang keinginannya untuk pulang demi membangun kembali kota Yerusalem. Persis ketika raja
bertanya, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit, tentulah hatimu sedih. Disitulah pintu masuk Nehemia menyampaikan keinginannya. Tapi Nehemia sadar bahwa kalau dia menyampaikan bahwa ia ingin membangun kota Yerusalem, mungkin tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan yang ia harapkan, karena memang raja sendiri tidak mengerti tentang keyakinan iman yang dipeluk oleh Nehemia. Ya. Jadi Nehemia menggunakan kesempatan ketika raja bertanya tentang mengapa dia sedih. Pintu masuk Nehemia adalah dia menceritakan tentang kuburan nenek moyang. Itu pintu masuknya Nehemia. Dia menceritakan tentang kuburan nenek moyang yang tertimbun begitu ya. Kalau kita lihat di Nehemia pasal 2. Nah, di ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ya, karena ia tahu bahwa orang Persia dan orang Yahudi itu punya kesamaan dalam hal ini, yaitu sama-sama menghormati kuburan leluhur, kuburan nenek moyang mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Nehemia ini ternyata mendapatkan simpati dari raja. Nehemia sudah sebelumnya itu membuat persiapan yang matang. Sebelumnya di pasal 1 Nehemia berdoa bagi orang Israel, namun dia rindu lebih dari itu. Selain berdoa, ia ingin datang ke sana, ia ingin membangun kembali kota itu, dan dia sudah menyusun rencana persiapan yang matang, apa-apa saja yang harus dia lakukan sebelum dia berangkat. Nah, lalu kemudian raja bertanya sebelum mengizinkan Nehemia berangkat, kira-kira sampai kapan? Ya, supaya raja juga tahu persis begitu ya. Nehemia ke sana itu kira-kira nanti akan menempuh jalan berapa hari, lalu kemudian di sana ia akan perlu berapa hari atau berapa minggu untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, dan memastikan Nehemia untuk kembali pulang. Nehemia sudah mempersiapkan rencananya dengan matang, meminta beberapa surat izin lewat begitu, supaya Nehemia bisa lewat dengan tenang sampai ke kampung halamannya. Nehemia membuktikan bahwa dengan persiapan, rencana yang matang, dan tentu saja motif yang baik ya, motif yang tulus, dan Nehemia jelas mengetahui apa yang ia inginkan dan waktu yang dia perlukan, hal-hal apa yang dia butuhkan nanti di sana, keperluan-keperluan apa saja yang dia butuhkan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Prosedurnya juga seperti apa saja, jadi dia sudah siapkan semua. Ya, Nehemia melibatkan banyak pihak. Dia tidak bekerja seorang diri demi satu tujuan yang baik ya, tujuan yang luhur. Nehemia menyadari bahwa apa yang menjadi bagian Tuhan, tetapi juga apa yang menjadi bagian dari dirinya, dia merasa ikut bertanggung jawab. Dia akhirnya menyiapkan rencana dengan baik. Dalam hal ini Nehemia juga menaruh kepercayaan kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengenal karakter dan kepribadian raja. Dia juga tidak sembarang memberikan jawaban kepada raja. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Dia membuktikan bahwa yang lakukan adalah sesuatu yang bertanggung jawab, dan dia juga percaya ya kepada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dari sini kita melihat tujuan setiap kelas. Batita Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Anak dapat menceritakan kembali bagaimana Nehemia diutus Tuhan ke Yerusalem, dan di kelas kecil besar anak mengetahui bahwa Tuhan juga mengutus setiap orang termasuk dirinya, dan anak mau diutus Tuhan untuk di tengah-tengah lingkungannya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan, dan kita akan membahas ide-ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10, kisah Nehemia yang diutus untuk kembali ke Yerusalem. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengutus. Kita sudah membahas pesan firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kini giliran kita menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas Batita. Ada Kak Esther. Nah, Bu Esther ini akan berbagi banyak sekali ide menarik di kelas kecil nih, di kelas Batita Balita maksud saya. Silakan, Kak Esther. Salam jumpa kakak ke sekolah minggu. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran yang dibagikan kali ini dapat memberi inspirasi ya bagi kakak semua yang melayani di kelas Batita Balita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Tujuan kedua saya usulkan diubah menjadi lebih sederhana, yaitu anak menyebutkan kalimat Tuhan mengutus Nehemia membangun Yerusalem. Usulan metode cerita adalah metode cerita partisipatif, yaitu mengajak anak bergerak, terlibat dalam cerita, mengulang kalimat kunci. Beberapa persiapan alat untuk bercerita, yaitu yang pertama, kakak perlu menyiapkan 2 buah gulungan surat. Kakak-kakak juga perlu menyiapkan tas ransel dan perlengkapan bepergian seperti sikat gigi, baju, pasta gigi, sabun, sisir, dan lain sebagainya. Jumlah barang bisa disesuaikan dengan jumlah anak. Kakak-kakak perlu juga mempersiapkan denah bangunan kota Yerusalem mirip seperti ini bisa atau kreasi yang lain. Dan beserta potongan kertas berbagai bentuk sesuai dengan denah bangunan Yerusalem yang kakak buat. Dan untuk memudahkan, potongan kertas itu dapat diberi nomor. Usulan cerita partisipatifnya adalah sebagai berikut. Adik-adik, hari ini kita akan ikut petualangan. Petualangan seseorang yang diutus Tuhan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Namanya Nehemia. Yuk kita ikuti perjalanannya dan lihat bagaimana Tuhan mengutus Nehemia. Kakak-kakak dapat mengajak anak-anak berbaris, berjalan mengikuti GSM, dan membentuk lingkaran. Setelah membentuk lingkaran, GSM pindah ke tengah lingkaran supaya dapat dilihat semua anak. Nah, kemudian ajak anak-anak untuk mengikuti gerakan kakak-kakak ketika bercerita. Usulan inti ceritanya sebagai berikut. Nehemia bekerja di istana raja. Nah, di sini kakak-kakak dapat merentangkan tangan ke atas, lalu satukan kedua telapak tangan, membentuk seperti istana, dan ajak anak-anak untuk mengikuti. Suatu hari, Nehemia sedih. Dan di sini kakak-kakak bisa mengekspresikan wajah sedih dan mengajak anak-anak juga membuat ekspresi sedih. Nehemia sedih karena kota Yerusalem hancur. Raja melihat wajah Nehemia sedih dan bertanya alasannya. Nehemia menjawab, "Aku sedih karena kota kelahiranku hancur. Aku ingin sekali pergi ke sana." Nah, adik-adik, kira-kira apakah raja mengizinkan Nehemia pergi? Ajak anak-anak menjawab dengan gerakan mengangguk. Wah, raja mengizinkan Nehemia pergi. Tentu Nehemia senang dan mulai bersiap. Nehemia senang dan mulai bersiap.
Yuk bantu Nehemia memasukkan barang-barang ke tas. Ajak anak-anak bergantian memasukkan barang-barangnya yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak untuk dimasukkan ke dalam tas ransel. Nah, setelah semua mendapat giliran memasukkan barang ke tas ransel, kembali kakak-kakak bisa bercerita. Apakah semuanya sudah masuk dan kita siap untuk berangkat? GSM menggelengkan kepalanya. Masih ada 2 barang penting yang harus dibawa. Apa itu ya? Yang pertama, surat agar Nehemia aman melewati daerah lain. Yang kedua, surat juga. Surat kepada Raja Asaf agar diberi kayu untuk membangun Yerusalem. Nehemia perlu membawa kedua surat itu. Nehemia memohon kepada raja agar raja memberikan kedua surat tersebut. Nah, coba tebak, apakah raja memberikannya? Ya, kakak-kakak dapat menjawab dengan menganggukkan kepala, pertanda raja memberikan kedua surat yang diminta Nehemia. Nehemia sudah siap untuk berangkat, tapi GSM minta tolong dulu 2 orang anak untuk memasukkan kedua gulungan surat tersebut ke dalam tas ransel. Setelah semuanya masuk, nah sekarang semua sudah siap. Ayo kita berangkat. Kakak-kakak dapat mengajak anak membentuk barisan seperti ular, berjalan keliling kelas seperti sedang berpetualang. Di perjalanan, ada 2 GSM pendamping menghadang perjalanan. Nah, Nehemia menunjukkan surat pertama, sehingga pendamping mengangkat tangannya dan anak-anak pun bisa lewat, sehingga perjalanan dapat dilanjutkan. Selanjutnya, Nehemia juga bertemu dengan Raja Asaf. Nehemia memberikan gulungan kertas kedua kepada salah seorang pendamping yang menjadi Raja Asaf, dan pendamping memberikan potongan kertas yang telah disiapkan tadi berbagai bentuk dan sudah diberi nomor kepada setiap anak. Masing-masing anak dapat 1. Nah, yang diberikan kepada kalian adalah bahan-bahan untuk membangun Yerusalem. Ajak adik-adik untuk menunjukkan kertas yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian tunjukkanlah denah Yerusalem yang ditempel di dinding kelas atau papan tulis kelas. Adik-adik, mari kita bangun kota Yerusalem. Ajak masing-masing anak bergantian menempelkan kertas di denah bangunan yang sudah disiapkan di papan atau di dinding tadi. Setelah selesai, ajak anak bertepuk tangan. Yeay, kita sudah menolong Nehemia membangun kota Yerusalem. Sebagai penutup, ajak anak mengulang bersama. Tuhan mengutus Nehemia membangun Yerusalem. Demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Dah. Terima kasih Bu Esther sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Nah, sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita akan bersama-sama menemukan ide pada bagian ini untuk kelas kecil. Kita membahas Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 10 dan Kak
Christina akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, Kak Christina, silakan. Halo kakak-kakak plan anak yang dikasih Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya, Kak Kristina. Dan kali ini saya akan berbagi metode bercerita untuk anak-anak kelas kecil dengan tema Tuhan mengutus. Dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Adapun tujuan cerita untuk kelas kecil adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan juga mengutus setiap orang termasuk dirinya. Yang kedua, anak mau diutus oleh Tuhan untuk di tengah lingkungannya. Untuk pembukaan cerita, usulan yang pertama adalah kakak-kakak dapat mengajak anak bermain ready and go. Anak-anak diminta untuk berdiri, lalu guru memberikan aba-aba. Jika guru mengatakan ready, maka anak-anak berdiri dengan tegak, ya, dengan sikap yang siap. Lalu ketika guru mengatakan go, anak melangkah maju satu langkah ke depan, ya. Dan dalam aba-aba yang diberikan, selipkan aba-aba berbeda, seperti melompat, putar, atau tersenyum, tertawa, gitu ya. Dan ulangi beberapa kali untuk aba-aba yang ada. Ready, go, dan selipan aba-aba yang lainnya. Kemudian setelah ajak permain ini, kaitkan dengan cerita pada minggu itu, yakni seperti kita siap bergerak saat mendengar aba-aba, Nehemia juga siap saat Tuhan memanggil dan mengutus dia. Atau usulan yang kedua adalah pembukaan cerita dapat dilakukan dengan kakak-kakak membawa tas ransel atau kotak misteri yang berisi beberapa benda. Ada botol air, baju kecil, payung, jas hujan, buku, dompet, dan lain-lain. Lalu tanyakan kepada anak-anak kira-kira apa isi dari tas ransel atau kotak misteri yang dibawa itu, ya. Dan tanya, kalau kita mau berangkat ke suatu tempat untuk bantu orang, kita harus bawa apa aja, ya. Baru dibuka isiannya, dikeluarkan benda-bendanya dari tas ransel atau kotak misteri. Kemudian kaitkan, hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang seseorang yang diutus Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Setelah menyampaikan pembukaan cerita, untuk isi ceritanya, alurnya adalah yang pertama kakak-kakak bisa menyampaikan kesedihan Nehemia. Nehemia dengar, tembok Yerusalem rusak, rakyat menderita, dia sedih dan berdoa. Lalu yang kedua, ada percakapan Nehemia dengan raja. Nehemia itu bekerja sebagai juru minuman raja. Suatu hari raja melihat wajahnya sedih dan kemudian bertanya kepada Nehemia, mengapa tampak Nehemia sedih? Nehemia kemudian menceritakan dan meminta izin. Dengan hati-hati Nehemia minta izin kepada raja untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dan alur yang berikutnya adalah sampaikan bahwa Tuhan itu menolong. Raja bukan hanya mengizinkan, tapi juga memberikan surat dan perlindungan. Lalu Nehemia berangkat, ya. Nehemia tahu semua itu terjadi karena Tuhan yang mengutus dan Tuhan yang menyertai. Gunakan gambar tokoh Nehemia, raja, dan tembok yang rusak. Tekankan kalimat Tuhan mengutus Nehemia dan menyertai Nehemia. Lalu ringkas kembali inti ceritanya bahwa Nehemia mau taat saat Tuhan mengutus, Tuhan memberikan keberanian, menolong, apapun yang Tuhan minta kita lakukan, dia pasti menyertai. Dan akhiri dengan kalimat pengutusan, kalau Tuhan mengutus kita, dia pasti akan memberikan kekuatan. Dan bagian penerapannya, sampaikan kepada anak-anak kalau Tuhan mengutus kita, ya, untuk menolong teman yang sedih, kita bisa datang dan menghibur. Kalau Tuhan mengutus kita menjaga kebersihan rumah Tuhan, di gereja,
kita bisa melakukannya dengan sukacita atau gembira. Kalau Tuhan mengutus kita mendoakan orang, kita bisa berdoa, ya, walaupun di rumah. Jadi kata kuncinya mau taat, berani, dan yakin Tuhan itu menyertai. Dan ayat hafalannya dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Adapun aktivitasnya, buat surat pengutusan, ya. Berikan surat yang sudah dilipat seperti surat, ya, kertas yang sudah dilipat seperti surat. Lalu anak menulis atau menggambar tugas yang mereka rasa bahwa Tuhan ingin mereka lakukan di minggu itu. Anak dibantu kira-kira mau melakukan tugas apa di minggu itu dan dibuat, ya, gambar atau tulisan melalui surat yang sudah dibagikan, ya, kertas yang dibagikan dalam bentuk surat. Lalu kertas ditempel di papan dengan tulisan besar, Tuhan mengutus aku. Atau bisa juga suratnya itu dibawa pulang, ya. Dan di bagian depannya ada kalimat pengingat Tuhan mengutus aku. Ketika dibuka suratnya berisi tadi, ya, tugas yang mereka ingin lakukan dan diyakini bahwa Tuhan yang meminta mereka untuk melakukan itu. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Untuk lagu-lagunya, TAAT Taat, Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan Kuutus Kau, NKB 210. Kakak-kakak, demikian usulan untuk bercerita bagi anak-anak kelas kecil dengan tema Tuhan mengutus dari Nehemia pasal 2 ayat 1-10. Semoga apa yang disampaikan dapat memberkati kakak-kakak secara khusus ketika mempersiapkan diri untuk melayani dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Kak Kristina. Waduh, menarik nih. Makin banyak idenya. Kita akan beranjak satu ide lagi di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ya. Tapi sebelumnya, ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 10, kisah tentang Nehemia yang diutus ke Yerusalem. Kita mau memperkenalkan Tuhan mengutus. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita untuk kelas besar, 4 sampai dengan 6 SD nih. Ada Kak Grace Victoria. Wah, ini pasti menarik nih. Banyak sekali untuk yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Grace Victoria, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan mengutus. Belajar dari kisah Nehemia diutus ke Yerusalem. Bacaannya dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, kita perlu mengingat secara bersama tentang tujuan kita mengajar itu apa. Sehingga ketika kita bercerita atau kita mencoba untuk memberikan ilustrasi tambahan, aktivitas tambahan, tidak menyebar. Tujuan dalam pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan juga mengutus setiap orang termasuk dirinya. Dan yang kedua adalah, anak mau diutus Tuhan untuk di tengah lingkungannya. Jadi, 2 tujuan itu akan menjadi tumpuan kita ketika kita mengajar adik-adik di kelas besar. Kakak-kakak, bisa loh kita memulai bagian dari cerita, pengantar dari cerita sejak sebelum sekolah minggunya dimulai, sebelum nyanyian pembuka begitu ya. Dengan kakak-kakak boleh memberikan perintah atau utusan kepada adik-adik. Misalkan, nama A, tugas pimpin pujian dan gerakannya. Nama B, pimpin doa pembuka. Nama C, dan seterusnya. Sehingga semua anak yang ada bisa mendapatkan tugas. Nah, dari situ kakak-kakak boleh mulai mengalir ya ketika cerita. Coba adik-adik, tadi waktu kakak minta kepada adik-adik untuk memimpin pujian, untuk memimpin doa, bagaimana perasaan adik-adik?
Apakah adik-adik senang atau takut? Aku bisa nggak ya? Males kak, jangan aku. Dia aja tuh, dia bisa doa, aku nggak bisa doa, dan lain sebagainya. Kakak-kakak boleh munculkan pemikiran-pemikiran seperti itu kepada adik-adik. Nyatanya kakak-kakak memang ketika diutus Tuhan itu tidak selalu mudah, tidak selalu membuat kita langsung mau mengerjakannya. Seperti Nehemia, ia bingung bagaimana ia mengatakannya kepada raja. Ia diperhadapkan dengan pilihan, apakah ia tetap menjadi juru minum atau ia ingin kembali ke Yerusalem sesuai dengan utusan Tuhan. Nah, coba kakak-kakak juga bisa memberikan pertanyaan ini kepada adik-adik. Adik-adik, ketika adik-adik diberikan dua pilihan dan pilihan itu membingungkan adik-adik, biasanya adik-adik melakukan apa? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan selanjutnya kakak-kakak juga bisa menanyakan, misalkan begini adik-adik. Kan kita tahu kalau kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyontek, tidak boleh curang. Tapi karena kita tidak belajar, akhirnya kita nyontek daripada dimarahin papa mama karena nilainya jelek. Itu juga suatu pilihan buat adik-adik, sehingga adik-adik menyadari bahwa Tuhan mengutusnya bukan hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan guru, diperintahkan orang tua, tetapi ia tahu bahwa Tuhan menghendaki dia berbuat seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengutus adik-adik buat jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, sehingga adik-adik pun juga bisa hidup terus bertumbuh dan mendengarkan suara Tuhan. Karena yang kita ajar ini adalah anak-anak di kelas besar, kakak-kakak khususnya yang kelas 5, kelas 6, boleh loh memberikan studi kasus lainnya seperti yang tadi. Itu kan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan yang lebih luas lagi. Misalkan adik-adik melihat ada orang yang jatuh, tapi adik-adik buru-buru. Apa yang akan adik-adik lakukan? Berikanlah contoh-contoh yang membuat adik-adik itu berpikir hal apa yang harus ia kerjakan. Tapi Tuhan pasti mengutus kita untuk berbuat yang baik. Ia tidak hanya mengutus, tapi ia juga menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, di akhir cerita, kakak-kakak boleh mengajak adik-adik untuk menuliskan apakah mereka siap diutus Tuhan di mana saja dan apa yang mereka siap kerjakan. Apa yang mereka siap kerjakan di rumah, di sekolah, dan di sekolah minggu di gereja. Contohnya, ketika di rumah aku siap bantuin papa mamaku dengan menyapu. Atau ketika di sekolah aku siap membantu temanku ketika mereka tidak bawa alat tulis. Dan ketika di sekolah minggu aku siap untuk memimpin doa walaupun awalnya aku takut. Dan di akhir kakak-kakak boleh menutupnya dengan membacakan ayat emas bersama adik-adik. Ayat emasnya dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sekian kakak-kakak persiapan yang bisa saya bagikan, ide-ide yang mungkin bisa kakak-kakak terapkan. Selamat kembali mempersiapkan diri, lakukan yang terbaik, karena Tuhan mengutus kita untuk bisa melayani adik-adik di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Grace Victoria sudah menolong kita untuk menemukan ide yang menarik di kelas besar. Sudah semua deh. Selamat mengolahnya kakak-kakak, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan terlebih yang terpenting adik-adik kenal cerita ini dan tahu tentang Tuhan yang mengutus. Yuk kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk segala apa yang Tuhan hadirkan dalam acara ini. Terima kasih untuk YKB dan Bina Warga. Terima kasih untuk setiap kakak yang Tuhan jadikan saluran berkat. Dan biarlah kakak-kakak dimanapun mereka berada ditolong Tuhan untuk mengelolanya secara tepat dan relevan untuk konteks mereka masing-masing. Dan biarlah kami bertumbuh mengenal Tuhan yang mengutus. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.